Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'usu lil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asru ay asrul akhiratu min Ramadan syaddatu mithjarah wa ahya lailah wa ayqaza ahlah, muttafaq alaih. Yang arti hadis, dari Aisyah telah meradai Allah daripadanya, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk, yaitu 10, maksudnya adalah 10 yang terakhir dari bulan Ramadan, dia akan mengencangkan yaitu kain sarungnya dan menghidupkan malamnya dan juga membangunkan keluarganya. Berdasarkan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan keluar dari rumahnya pergi ke masjid untuk melaksanakan iktikaf, yaitu iktikaf di masjid. Maka oleh sebab itu jelaskan dalam hadis ini, dia mengencangkan yaitu kain sarungnya agar apa? Agar bisa dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengingat Allah taala, dan juga banyak beribadah kepada Allah taala, dan juga dia menghidupkan malam-malam yaitu 10 yang terakhir, dan juga membangunkan keluarganya agar ikut yaitu iktikaf, melaksanakan iktikaf yaitu di masjid. Dan juga sebagaimana disabdakan dalam hadis yang lain, wa anha radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asra awakhir min Ramadan hatta tuwaffahu Allahul azza wa jalla summa atakafa azwajuhu min ba'dih, muttafaq alaih. Dan juga diriwayatkan dari hadis yaitu Siti Aisyah telah meradai Allah daripadanya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ia iktikaf yaitu 10 yang terakhir dari bulan Ramadan, hatta tawaffahu, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah azza wa jalla. Summa atakafa, kemudian beriktikaflah azwajuhu yaitu istri-istrinya min ba'dih, yaitu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan perintah bahwa ada peribadah yang paling mulia yaitu 10 yang terakhir di hari Ramadan, yaitu melaksanakan iktikaf di masjid, dan dia meninggalkan keluarganya dan dia berbunajat di masjid, yaitu mulai 10 yang terakhir di bulan Ramadan sampai kapan? Yaitu sampai mendekati yaitu masuk Lebaran. Itu dilaksanakan Nabi yaitu iktikaf di masjid. Adapun iktikaf itu ada beberapa macam. Ada iktikaf mutlak. Bagaimana yang dimaksud dengan iktikaf mutlak itu? Ada orang berniat, sengaja aku iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala, maka itu adalah iktikaf mutlak, yaitu khusus, yaitu selama dia diam di dalam masjid itulah iktikaf. Ada iktikaf yang terus menerus. Bagaimana iktikaf yang terus menerus? Aku iktikaf yaitu 1 hari 1 malam, maka terus menerus dalam 1 hari 1 malam itu dia iktikaf, dan dia tidak boleh berniat keluar dari masjid. Kalau berniat keluar dari masjid maka batallah iktikafnya yang 1 hari 1 malam. Atau ada orang iktikaf, aku iktikaf di masjid ini selama 10 hari 10 malam, maka iktikafnya yang 10 hari 10 malam itu dia laksanakan, dan dia tidak boleh berniat yaitu keluar dari masjid. Maka oleh sebab itu, orang yang melakukan iktikaf yang terus menerus itu, maka dia tidak boleh membatalkan niatnya, walaupun ada syarat-syarat membatalkan iktikaf itu, seperti adalah dia melakukan hubungan intim dengan istrinya, atau ada dia berniat keluar dari masjid itu dan dia keluar
dan setelah keluar dia berniat yaitu untuk keluar dari masjid itu, maka putuslah iktikaf yang terus menerus itu. Dan juga iktikaf itu dibagi kepada dua macam. Ada iktikaf sunnah. Mana iktikaf sunnah? Kalau kita berniat tanpa dinajarkan, maka itu adalah iktikaf yang disunnahkan. Kalau ada kita menajar terhadap satu iktikaf, maka itu adalah iktikaf wajib. Maka wajib kita menetapkan niat sewaktu mau iktikaf itu, aku sengaja iktikaf najar karena Allah Ta'ala. Kalau seandainya dalam najarnya itu adalah berturut-turut, maka dia wajib dia berniat berturut-turut dan dia tidak boleh keluar selama dia berniat iktikaf berturut-turut itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau ada orang keluar untuk sekadar mencari makan dan dia tidak memutuskan niatnya untuk berniat iktikaf berturut-turut, maka tak batallah niat iktikafnya itu, kecuali sewaktu dia mencari makan dia batalkan niatnya bahwa dia ingin keluar dari masjid itu, maka batallah iktikafnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.